Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Enika Yuni. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tata makna, yaitu lanjutan dari kemarin, yaitu kita membahas tentang tata kalimat. Sekarang kita akan bahas tentang tata makna. Are you ready? Ready, oke. Nah, dalam tata makna itu dibagi menjadi 3. Kita akan belajar tentang jenis makna, hubungan makna, juga perubahan makna. Nah, kita bisa lihat di sini, saya udah buatin peta konsepnya ya, kita lihat di sini. Jenis makna itu ada leksikal dan gramatikal, dan juga ada denotasi dan konotasi. Kalau hubungan maknanya ada sinonim, antonim, homonim, homograf, homofon, polisemi, hipernim, dan juga ada hiponim. Kalau perubahan makna, ada generalisasi, ada spesialisasi, ada ameliorasi, peorasi, sinestesia, dan juga ada asosiasi. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Tata makna itu merupakan bagian tata kebahasaan yang meneliti dan mempelajari makna kata serta perkembangannya. Jadi tata makna dalam kalimat tata bahasa dalam tata kalimat kebahasaan itu disebut sebagai ilmu semantik. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang afiksasi, ilmu sintaksis, sekarang kita bahas tentang ilmu semantik. Tata makna itu memiliki arti yang mempunyai hubungan antara tanda dan juga lambang bunyi, ucapan tentang sesuatu yang dimaksud dan disepakati oleh masyarakat si pemakai bahasa tersebut. Nah, yang pertama kita bahas tentang jenis maknanya dulu ya. Jenis maknanya itu dibagi menjadi makna leksikal, makna gramatikal, dan juga makna denotasi dan konotasi. Yang pertama, makna leksikal dulu. Makna leksikal itu apa? Ya, makna leksikal itu makna kata secara luas, belum terkait dengan proses tata bahasa. Atau bisa dibilang ini adalah makna asli atau kata dasar. Jadi belum ada tambahan kata atau tambahan apapun. Jadi sebagai rujukannya itu ada di KBBI. Contohnya apa? Sadar, jujur, jalan, agung, rumah. Nah, ini masih asli. Kata dasar asli ya, belum ada tambahan apa-apa. Kalau yang gramatikal itu makna kata yang terbentuk karena adanya proses gramatikalisasi atau proses ketatabahasaan, misalnya afiksasi, reduplikasi, partikel. Nah, ingat yang kemarin, afiksasi itu ada konjungsi. Yang ada duplikasi itu ada apa? Pengulangan kata, benar. Nah, makna gramatikal ini sangat tergantung pada struktur kalimatnya. Jadi oleh karena itu, maka gramatikal sering disebut sebagai makna struktural. Contohnya, sadar. Ada kata dasar sadar mendapat imbuhan ke-an. Ingat ya, mendapat afiksasi ke-an menjadi kesadaran. Ada kata dasar jujur mendapat imbuhan ke-an menjadi kejujuran. Sama kayak gitu ya. Terus ada kata dasar rumah mendapat reduplikasi atau kata ulang menjadi rumah gitu. Terus kalau makna denotasi itu makna yang sebenarnya, jadi makna yang sesuai dengan kata acuannya atau makna dasarnya. Jadi kata-kata yang bermakna denotasi itu sangat tepat digunakan dalam karya ilmiah. Contohnya mati, itu artinya meninggal. Jatuh, jatuh ya turun ke bawah. Kepala, kepala itu ya anggota badan. Jadi ini adalah makna yang sebenarnya dari kata dasar ini. Kalau makna konotasi itu makna kiasan atau makna tambahan yang memerlukan penafsiran ganda akibat adanya penggunaan nilai rasa. Jadi contohnya itu mati. Mati itu ada apa aja artinya? Makna kiasannya, mati itu ada tewas, wafat, gugur. Nah, kalau jatuh, jatuh apa nih? Jatuh cinta, harga cabai jatuh. Kalau kepala, kepala bisa juga termasuk ke dalam ketua, atasan, bos, juragan, kayak gitu. Jadi kalau denotasi itu maknanya sebenarnya, kalau konotasi itu makna kiasan. Nah, sekarang hubungan makna. Bentuk makna yang mengalami relasi atau hubungan makna dengan makna yang lainnya. Contoh hubungan makna itu ada sinonim, antonim, kayak gitu. Sinonim pasti udah tahu semuanya ya. Kalau jernih, bening, lauk, pauk, cantik, jelita, itu ya. Kalau antonim itu lawan kata.
Jadi di sini ada misal antonim mutlak, pandai, bodoh, atas, bawah, siang, malam. Kalau antonim kembar, saudara, saudari, siswa, siswi, dewa, dewi, kayak gitu. Terus ada antonim gradual, tinggi, rendah, baik, buruk, merah, oranye. Antonim relasional, bapak, anak, guru, siswa, suami, istri. Antonim hierarki, jenderal, prajurit, direktur, personalia. Antonim majemuk, pintu, jendela, emas, perak. Nah, kalau homonim itu bentuk hubungan makna dua kata atau lebih yang memiliki tulisan dan lafal yang sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya apa, Kak? Nah, contohnya misal ada kata bisa. Bisa ini dapat diartikan menjadi dua artian. Yang pertama ada bisa itu bisa racun, racun ular. Yang kedua bisa itu bisa dapat, bisa mengerjakan something, bisa mengerjakan sesuatu. Jadi contohnya, para petani di Sumberharjo sudah bisa dan berhasil menekan populasi tikus dengan metode bisa ular. Jadi kata bisa ini bisa diartikan menjadi dua kalimat atau mempunyai dua makna. Nah sekarang, buku atau alat tulis dan buku ruas. Ayah meletakkan beberapa buku bacaan di antara tumpukan buku bambu. Kayak gitu. Kalau homofon itu bentuk hubungan makna dua kata atau lebih yang memiliki tulisan dan makna yang berbeda, tapi lafalnya sama. Nah, kalau yang tadi maknanya berbeda, lafalnya sama. Kalau yang homofon itu maknanya berbeda, tapi lafalnya sama. Contohnya tank, tang. Tang yang diartikan menjadi alat tempur dan juga atau tangnya alat tukang. Nah, sama-sama lafalnya tapi beda makna. Kalau tangnya alat tempur itu biasanya digunakan saat bertempur. Kalau tangnya alat tukang ya itu digunakan uh, untuk untuk tukang membangun bangunan. Tang. Terus sama kayak pelafalan kata masa. Masa itu bisa berarti berat atau masa waktu nih. Nah, misalnya contohnya semakin dekat masa itu berlaku semakin cepat masa jenis sebuah kapur baru habis. Sama-sama pelafalannya tapi beda maknanya. Kalau homograf itu bentuk hubungan makna dua kata atau lebih yang memiliki makna dan lafal yang berbeda, tapi tulisannya sama. Nah, jadi tulisannya sama, tapi makna dan lafalnya berbeda. Contohnya memerah sama memerah. Memerah, memerah. Tulisannya sama, tapi lafal dan maknanya beda. Kalau memerah itu raut mukanya itu memerah. Dia malu-malu. Kalau memerah itu sama dengan kayak memeras susunya sapi. Nah, contoh lagi ada tahu. Tahu yang berarti makanan atau tahu yang berarti mengetahui atau mengerti. Sama tulisannya, beda lafalnya. Tahu, tahu. Kalau polisemi itu bentuk hubungan makna dua kata atau lebih yang memiliki makna ganda atau banyak arti, namun masih terdapat hubungan kesamaan atau kemiripannya. Contohnya ada bunga anggrek. Nah, bunga anggrek itu tanaman yang berbunga anggrek. Bunga bang. Bunga bang itu bisa hasil atau keuntungan yang diberikan kepada nasabah. Kalau bunga desa itu gadis tercantik di daerah tersebut. Nah, kalau hipernim itu bentuk hubungan makna yang cakupan katanya lebih luas dari beberapa kata lainnya. Contohnya, kendaraan mesin. Apa nih kendaraan mesin? Kendaraan mesin itu ada motor, mobil, bus, apa lagi? Yang memiliki mesin. Kalau warna itu ada merah, putih, hijau, biru, kuning. Kalau buah mangga, ada buah mangga mana lagi? Arum manis, mangga golek, mangga-manggan. Kalau hiponim itu bentuk hubungan makna yang tingkatan katanya lebih sempit di bawah kata yang lebih luas. Nah, kalau hipernim tadi cakupannya lebih luas, kalau hiponim itu cakupannya lebih kecil, jadi lebih signifikan. Nah, contohnya kalau disebutkan ada kata mobil, motor, bus, itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kendaraan bermesin. Nah, kendaraan bermesin ini masuk ke dalam hiponim. Gitu ya. Tinggal dibalik aja sama yang hipernim tadi. Selanjutnya perubahan makna.
Nah, bentuk makna yang mengalami perubahan karena adanya proses penafsiran antara waktu sekarang dengan waktu lampau. Perubahan makna itu dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama misalnya karena generalisasi. Generalisasi itu atau meluas, yaitu bentuk perubahan makna yang cakupan makna sekarang lebih luas dari makna lampau. Contohnya saudara, berlayar, ahli. Kalau spesialisasi itu menyempit. Jadi kalau generalisasi meluas, kalau spesialisasi itu menyempit. Perubahan makna yang cakupan maknanya sekarang lebih sempit daripada makna lampau. Contohnya sarjana, madrasah, pendeta. Kalau ameliorasi itu membaik. Jadi cakupan makna yang sekarang dirasakan lebih baik daripada makna yang dulu. Contohnya ada pramuniaga, wanita, mantan. Peorasi atau memburuk itu cakupannya sekarang dirasakan lebih rendah atau kurang baik daripada masa lampau. Jadi lebih bagusan yang makna lampaunya ya. Pelayan, perempuan, bekas contohnya kayak gitu. Terus ada sinestesia. Sinestesia itu bentuk perubahan makna akibat pertukaran dua indera yang berbeda. Contohnya ada penalti yang sangat dingin, pidatonya pedas. Rupanya manis sekali, rayuannya sedap. Nah, ini ada perubahan makna akibat pertukaran dua indera yang berbeda. Nah, rupanya sedap. Rupanya manis sekali, rayuannya sedap. Kan ada dua indera yang berbeda. Terus asosiasi. Asosiasi ini bentuk perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna sekarang dan juga makna lampau. Jadi sifat asosiasi itu jarang ditemukan dalam konteks sekarang ini. Oleh karena itu, sifat ini sudah tidak berkembang dalam segi materi dan juga penerapan soal-soal. Contohnya amplop atau uang suap, tukang catut atau rentenir, kayak gitu. Nah, contoh soalnya nih. Kata yang mengalami perubahan makna karena adanya asosiasi terdapat pada kalimat apa? Nah, yang mengalami perubahan karena makna asosiasi itu terdapat dalam kalimat yang Dia selalu berusaha menolak pemberian amplop dalam setiap peristiwa yang diliputnya. Nah, amplop itu merupakan perubahan makna suap. Menolak pemberian suap. Kalau yang pilihan A, sarjana. Sarjana itu menyempit artinya. Terus kalau perempuan itu masuk ke dalam peorasi. Yang ketiga itu pendeta. Pendeta itu menyempit. Yang D, kritikan. Kritikan itu masuk ke dalam sinestesia. Oke, itu tadi adalah tata makna. Jadi, di dalam tata makna itu membahas tentang makna-makna dari suatu kata. Semoga kalian bisa memahami. Jangan lupa terus belajar bahasa Indonesia meskipun banyak yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu mudah, bahasa Indonesia itu nggak perlu dipelajari, tapi jangan salah. Belajar bahasa Indonesia itu justru menambah wawasan kalian lebih luas. Nah, oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.